Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Putri. Podcast kita hari ini dengan Ibu Putri Muda akan seru banget Bapak Ibu. Kenapa? Kita akan membahas satu masalah yang sangat krusial dan ini banyak ditanyakan oleh calon konsumen ataupun konsumen-konsumen kita yang sudah bergabung. Jadi buat Bapak Ibu ya, jangan lupa stay tune terus di podcast kita, di YouTube channel kita. Jangan lupa ya di subscribe. Oke, hari ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat kita tunggu-tunggu. Beliau adalah Dirut dari PT Konsumen Perumahan Nasional dan insya Allah kita akan langsung dapat jawaban dari beliau. Selamat pagi Pak Aris Wirya. Selamat pagi ya. Ibu Putri. Ya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya Bapak, ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang saat ini mulai banyak memojokkan Koprumnas. Kata orang sih Koprumnas semakin tinggi, angin semakin kencang ya Pak ya. Yes. Dan banyak sekali yang menyebarkan berita-berita hoak kepada konsumen kita nih Pak, terutama yang sudah mengangsur di daerah Manado juga lagi diserang nih Pak. Jadi banyak mereka membuat YouTube ibaratnya yang YouTube yang channel yang banyak berita-berita hoax yang mereka tampilkan supaya membuat satu gambaran kepada konsumen lain bahwa Koprumnas ini bermasalah. Padahal kita lagi asik membangun, tapi yang ngusik alhamdulillah luar biasa. Bagaimana sih Pak sikap Bapak ini menyikapi banyak tantangan-tantangan terhadap Koprumnas yang notabene sudah 30 lokasi di seluruh Indonesia yang saat ini sudah banyak pembangunan di mana-mana, tapi yang ganggu luar biasa Pak karena mereka ingin menggembosi kita dari dalam. Oke, silakan Pak Aris Wirya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bu Putri dan saudara-saudara seluruh konsumen Koprumnas ya, seluruh konsumen PT Konsumen Perumahan Nasional atau disingkat Koprumnas yang ada di seluruh Indonesia. Pada pagi hari ini sengaja ingin saya informasikan bahwa PT Konsumen Perumahan Nasional adalah sebuah perseroan terbatas ya, yang merupakan badan hukumnya sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan kita sudah memiliki legalitas perizinan ya, di Badan Penanaman Modal atau SSB, dan seluruh lokasi-lokasi perumahan yang 30 lokasi yang ada di seluruh Indonesia sudah ada yang selesai perizinannya dari Pemda, ada yang masih dalam proses. Jadi perlu dipahami bahwa PT Konsumen Perumahan Nasional adalah developer, murni developer, yaitu pengembang perumahan yang terdaftar sebagai anggota Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional. Jadi dia merupakan anggota Apernas. Di Indonesia ada 3 asosiasi besar para developer. Yang pertama Real Estate Indonesia, yang kedua Apersi, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia, dan yang ketiga Apernas, Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional. Dan seluruh developer itu diwajibkan menjadi anggota salah satu asosiasi. Karena apabila dia tidak terdaftar sebagai anggota asosiasi yang disahkan pemerintah, maka developer tersebut tidak bisa terdaftar di Kementerian PUPR. Oh, jadi mohon izin Pak. Jadi maksudnya gini, setiap perumahan ataupun developer yang legal, mereka harus terdaftar dulu ya di dalam asosiasi. Iya. Kalau enggak perizinannya tidak bisa keluar karena dengan terdaftarnya di asosiasi. Iya. Maka si developer tersebut atau si pengembang tersebut akan terdaftar di Kementerian PUPR. Oh. Ada namanya Sireng. Oh, artinya itu perizinannya nggak akan keluar ya Pak ya? Tidak bisa, sebab kita mengurus perizinan di Pemda. Nanti ditanya anggota asosiasi mana. Oh, anggota Apernas di nomor berapa? Dicek di website Kementerian PUPR, keluar PT Konsumen Perumahan Nasional, benar anggota Apernas dengan
sirengnya keluar. Jadi ini juga salah satu pertimbangan untuk konsumen ya Pak ya. Iya. Bahwa Koperumnas sudah terdaftar di Apernas dengan nomor Nomor anggota Apernas 001. Masya Allah. Beliau soalnya pendirinya Bapak Ibu. Pendiri Apernas adalah saya. Oke. Jadi itu salah satu yang menguatkan masyarakat juga untuk percaya kepada Koperumnas. Terus tidak sembarang PT developer itu dia bisa membangun perumahan. Karena kalau dia tidak menjadi anggota asosiasi, dia tidak akan bisa mengurus perizinan. Nah, ini Pak, banyak banget keluhan konsumen ya Pak. Ini kan terus terang Pak ya, 2 tahun ini kan lama ya Pak. Artinya mereka nih dalam 2 tahun banyak galau, banyak baper, banyak banget digoda sama setan-setan yang di luar sana. Ya, jadi maksudnya gimana nih Pak cara menyikapinya untuk menguatkan PT Koperumnas supaya mereka yakin, walaupun sudah diliatin, kita kan 30 lokasi nih Pak. Oh itu kan di Jonggol, belum tentu ada di sini, ada di sini, ada di sini. Bagaimana cara menyikapinya, Pak? Ya, jadi begini, itu kan hak pribadi. Iya, Pak. Kita sebagai developer menjual rumah. Developer itu kan sebenarnya penjual rumah. Kita menjual rumah kepada konsumen atau calon konsumen yang bersedia membeli rumah kita dengan persyaratan yang kita berikan. Ya, persyaratan kita adalah siapa yang membeli rumah di PT Koperumnas, syaratnya dia harus mengangsur 1,5 juta per bulan. Kemudian tidak perlu ada BI checking, tidak perlu ada slip gaji, dan harganya flat selama 12 tahun. Nah, karena kita tidak menggunakan fasilitas bank, jadi dari kita, oleh kita, untuk kita. Makanya 2 tahun sejak dia mengangsur pertama, baru tahun ketiga kita bangun rumah. Nah, itu dalam rangka itu gimana Bapak meyakinkannya? Karena kan mereka nih banyak yang ragu, banyak yang pengen cancel karena banyak berita-berita miring yang ganggu-ganggu juga. Gak usah susah-susah, yang pengen cancel ya cancel saja. Kita sudah ada mekanismenya ya? Ada mekanisme kan sudah bersama dia masuk untuk menjadi memiliki rumah atau membeli rumah kepada Koperumnas, harus mengisi formulir kan? Betul. Yaitu formulir pernyataan untuk membeli rumah. Di sana disantumkan bersedia membayar angsuran 1,5 juta selama 2 tahun, dan tahun ketiga dibangun rumah. Kemudian Koperumnas punya kewajiban menyiapkan tanah, dan tanah yang dijual sudah legal, kita sudah dibeli melalui angsuran juga kepada pemilik tanah melalui PPJB. Ini juga catatan ya Pak ya. Ini kan dalam mengurus proses perizinan kenapa sih Pak lama? Kan mereka selalu komplain, emang lama? Orang saya ngurusin IMB aja ke camat aja udah selesai. Kenapa di Koperumnas kok bisa lama gitu? Jadi begini, yang namanya perumahan itu dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Di sana sudah dijelaskan. Pada pasal 33 sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang PKP, ya, perumahan dan kawasan permukiman, Pemda wajib memberikan kemudahan perizinan bagi badan hukum atau PT yang mengajukan rencana pembangunan perumahan untuk MBR. Itu sudah ada kewajibannya. Terus lama kenapa? Tapi kenapa ini lama? Karena untuk mengurus perizinan perumahan itu tidak hanya satu macam perizinan. Jadi berapa macam? Ada izin lokasi, ada 8 macam. Izin lokasi, pil banjir, AMDAL lalin, pengesahan tanah makam, pengesahan set plan, IMB induk, IMB pecahan. Kemudian ada lagi legalitas tanah, dari tanah girik ditingkatkan menjadi hak guna bangunan, guna bangunan induk menjadi hak bangunan pecahan. Ini satu ketinggalan Pak. Ini kan mereka suka tanya, kenapa harus SHGB? Kenapa nggak langsung SHM? Tidak bisa, karena dalam peraturan pemerintah, undang-undang juga ini, bahwa setiap badan hukum developer yang membangun perumahan lebih dari 4 kapling, itu harus di HGB-kan, hak guna bangunan. Jadi nggak bisa langsung SHM. Nggak bisa, ya, Pak? SHM itu maksimum 4 kapling, 4 pemilik, dan pemiliknya perorangan. Kalau badan hukum itu kan PT, dan itu nggak salah, nggak masalah. Misalnya kita membangun 500 rumah, dari 500 rumah itu tadinya ada 4 SHM, digabung jadi 1.
digabung menjadi SHGB induk. Sertifikat hak guna bangunan induk atas nama si developer. Iya, iya. Nah, setelah induk dipecah menjadi SHGB pecahan menjadi 500 kapling. Iya. Nah, jadi itulah nanti yang dijual kepada konsumen. Memang SHGB itu di bawah hak milik. Karena masa waktunya 32 tahun harus diperpanjang. Yes, betul. Tapi setelah dia 12 tahun nyicil kan belum lunas cicilannya kan? Iya, betul. Itu kan masih hak developer. Berarti developer benar itu masih atas nama dia karena belum lunas. Iya, betul. Iya, setelah lunas baru dipindah. Kita berikan SHGB pecahan kepada si konsumen. Konsumen langsung datang ke BPN dengan surat tanda lunas dari developer. Saat itu juga dirubah jadi hak milik. Itu biasanya biayanya berapa sih, Pak? Banyak yang nanya. Relatif. Saya kira itu saya nggak bisa turunkan di sini. Itu masing-masing ada resmi di loket. Di loket. Biasanya kalau hanya satu sertifikat dengan ukuran 60 meter, nggak besar. Gitu. Soalnya kan banyak yang bertanya, katanya ada yang bilang 500.000, benar nggak sih, Pak? Nggak tahu. Saya belum bisa menentukan karena setiap daerah macam-macam. Karena itu kan resmi dari pemerintah ke kas daerah. Oke. Terus Pak, ini satu lagi Pak, ini kan banyak yang tanya nih, karena kan mereka bilang nih, orang-orang di luar sana ya Pak, Koprumnas ini seakan-akan mengumpulkan dana masyarakat. Artinya perlu nggak sih diawasi oleh OJK? Nah ini puncaknya nih Pak dari tema kita hari ini ya. Jadi ini harus jadi apa ya Pak? Ibaratnya masyarakat harus tahu gitu. Perlu nggak? Jadi sebenarnya kita ini bukan mengumpulkan dana masyarakat, menjual rumah. Developer menjual rumah kepada masyarakat yang beli rumah. Nah, membeli itu kan ada dua cara, ada cash, ada diangsur. Betul. Nah, kita menjualnya diangsur tanpa bunga selama 12 tahun flat. Nah, jadi 1 tahun sampai 12 tahun kan kita terima angsuran dia sudah beli. Betul. Nah, tinggal kita bangunnya setelah 2 tahun kita bangun dan 1 tahun pertama sampai tahun 2 kita urus perizinan, kita urus land clearing, kita buat rumah, strukturnya, jalan dan sebagainya, infrastruktur, baru tahun ketiga kita bangun rumah. Jadi bukan ngumpul dana masyarakat. Boleh nggak sih Pak saya ambil kesimpulan Pak? Jadi gini, masyarakat kan banyak yang tanya, ini Koprumnas tuh modalnya ngebangunnya dari mana? Nah ini kan yang jadi pertanyaan. Mereka kan nggak tahu anatomi kita ya Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan sebetulnya yang dimaksud modal di sini. Kenapa Bapak bisa membangun? Saya dengar kan tanahnya dicicil 5 tahun ya Pak. Itu aja berapa puluh miliar. Itu juga jadi modal. Nah mereka nggak sadar bahwa pemodalnya itu sebetulnya adalah kita mendapatkan kemudahan kepada pemilik tanah ya Pak ya. Bisa dicicil 5 tahun. Itu kan juga modal. Kalau kita dari bank udah berapa puluh miliar itu. Terus yang kedua Pak, dalam membangun nih Pak, mereka tanya kenapa Bapak bisa ngebangun padahal kan duitnya nggak ada, apakah sama kontraktor kita gimana? Coba Pak jelaskan Pak. Jadi disinilah satu sistem atau metode yang digunakan oleh PT Koprumnas. Betul. Bahwa kita membangun rumah itu ada bermacam cara. Betul. Kalau kita menggunakan pinjaman dari bank, kita bisa cepat bangun. Betul. Karena kita pinjam uang bank dengan nama kredit konstruksi dan kita dikenakan bunga. Setelah rumah jadi, di KPR oleh konsumen, KPR pun pinjam ke bank melalui KPR. Nah, uang KPR bank itu untuk melunasi pinjaman kredit konstruksi developer. Nah, kalau Koprumnas Pak? Kalau Koprumnas kita tidak menggunakan jasa investasi bank. Kita menggunakan gotong royong dari simpanan atau dari angsuran konsumen. Di mana angsuran konsumen itu sudah kita perhitungkan. Selama 12 tahun, angsuran konsumen itu 12 tahun itu 200 jutaan. Kalau kita akumulasi, berarti rumah yang saya jual kepada konsumen itu 200 juta. Dari 200 juta, ini saya terbuka saja ya, kita ngambil untung juga nggak besar. Untuk membeli tanah itu satu kapling itu tanah itu sekitar 35 juta per rumah. Kalau kita hitung dari harga per meter 250.000, kalau dipotong 40% dan sebagainya perizinan, itu jatuhnya 35 juta per
tercoupling. Untuk bangun rumah. Nah, dari mulai infrastruktur, bangun jalan, dari terus kemudian membangun finishing, bangunan sampai finishing, itu 1 meter, ya, itu antara 1,5 juta sampai 3 juta kita bayar. Terus Bapak ngasih 3 juta katanya? Kalau Koprumnas kita memberikan 3 juta per meter kepada kontraktor dengan catatan dia harus mau diangsur 3 tahun. Oh, berarti itu jadi modal juga dong Pak untuk kita. Jadi sorry Pak, ini saya simpulin. Jadi biar banyak yang nggak tanya ya. Jadi sebenarnya modal Koprumnas itu adalah dari tanah yang bisa diangsur 5 tahun. Dan ini luar biasa hebat ya Pak. Karena kita nggak pakai DP. Betul. Saya yakin developer lain susah lah untuk mengikuti karena mereka percaya sama Pak Aris Suwirya. Itu penting. Terus yang kedua, modalnya itu yang kedua adalah karena kita membangunnya diangsur 3 tahun kepada kontraktor. Itu juga jadi modal ya. Berapa miliar itu? Kalau dan ini katanya sistemnya per 50 ya Pak. Betul, kontraktor yang akan membangun perumahan PT Koprumnas saya batasi maksimum 50 rumah. Dari 50 rumah itu saya berikan per meter 3 juta kali 36 kali 150. Oke. Tapi dia harus punya uang kontraktor. Minimum dia harus punya uang 30%-nya. Tapi ada yang mau ya Pak itu ya? Banyak. Nah sekarang Jonggol sudah jalan. jalan. Ini sudah lagi dikerjakan. Kenapa? Kalau kita bangun rumah dengan kita pinjam uang bank, kita pakai termin. Dia kerja progres misalnya 30%, saya bayar 30%. Betul. Itu per meternya paling saya bayar 1,5 juta. Oh iya. Saya bayar sekarang 3 juta per meter. Oke. Jadi dia juga ada untung. Iya. Jadi sebetulnya Pak, ini kita kembali lagi ke laptop ya. Ini sebenarnya ada nggak sih undang-undangnya bahwa di OJK harus bisa mengawasi developer? Ada nggak sih undang-undangnya Pak? Ya kalau gitu kita lihat undang-undang OJK. Ini saya hanya lihat di dianya. Iya. Nah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Betul. Pasal 1. Yes. OJK adalah lembaga keuangan independen. Yes. Bebas campur tangan pihak lain. Betul. Mempunyai fungsi, tugas dan wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan, ya. Nah, kemudian pasal 4, OJK dibentuk dengan tujuan sektor jasa keuangan. A. Terselenggaranya teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh dan stabil. C. Melindungi dari masyarakat yang kepentingan konsumen. Pasal 6. Nah, ini pasal 6-nya nih. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap A. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Oke. B. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. C. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Jadi Koprumnas masuk yang mana Pak? Nah, kita kan bukan dalam jasa keuangan. Oh, jadi kita tuh karena kita developer ya. Izin kita di Kumham jelas ya, bukan lembaga keuangan, bukan leasing, bukan asuransi, bukan. Jadi nggak ada dong di situ pasalnya. Jadi tidak perlu diawasi OJK. Tapi kita membayar pajak. Nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kita ini kalau mengacu kepada undang-undang, mungkin ini ada yang menanyakan ke OJK, dianggap kita ini menghimpun dana masyarakat. Oke. Padahal kita developer murni, yaitu menjual rumah dengan cara angsuran. Iya, jadi itu sah-sah aja ya Pak. Kayak saya misalnya mau beli mobil ke Bapak, saya nego sama Bapak, saya minta dicicil 5 tahun dan Bapak oke setuju, dan tidak ada riba di antara kita. Kalau kita telat tidak ada denda. Itu kan secara hukum syariahnya dalam jual beli itu disahkan. Nah ini kadang-kadang masyarakat masih awam Pak. Ya maklum lah Pak, karena mereka nggak ngerti. Sebenarnya gini, masyarakat itu sekarang kan sudah di era keterbukaan. Bebas melakukan apa saja. Kalau dia merasa konsumen PT Koprumnas,
dan dirugikan oleh PT Konsumen Perumnas atau ditipu oleh PT Konsumen Perumnas, nggak usah kan lapor aja ke polisi. Iya betul. Laporkan ke polisi bahwa Koperumnas menipu. Yes. Nah, betul. Saya dipanggil. Nanti saya jelaskan mana yang ditipunya, berapa uangnya ditipu. Iya betul. Orang dia nggak pernah ngangsur, nggak pernah jadi konsumen, tapi melapor ke OJK kan lucu. Iya. Sedangkan konsumen kami ada 3.000-an lebih, nggak ada tuh. Ya karena memang ada perjanjian di awalnya artinya mereka tanda tangan di atas materai. Jadi secara hukum ya dia sah-sah saja. Nah sekarang gini Pak, ini satu lagi nih Pak, sebagai satu tantangan. Ini kan OJK sering banget tuh Pak di TV selalu bilang, ini mungkin untuk mengingatkan masyarakat yang lain ya Pak ya. Mereka selalu mengingatkan LSL Pak. Nah LSL itu adalah yang pertama Pak, legalitasnya. Saya mau tanya sama Bapak satu-satu, legalitasnya Koperumnas kayak apa sih Pak gitu. Nah ini kan karena kan selalu digaung-gaungkan sama OJK. Apabila Anda mau mengambil satu usaha ataupun apa, selalu lihat LSL gitu ya. Jadi saya mau tanya satu-satu nih Pak, legalitasnya Koperumnas gimana Pak? Legalitas Koperumnas adalah sangat sempurna. Yes. Karena pertama saya adalah seorang developer yang sudah 25 tahun ya Pak ya, udah pengalaman loh beliau. Saya ini selalu kalau membangun perumahan harus perizinannya lengkap. Iya, jadi memang Pak Aris ini ekstrim buat saya. Saya tuh udah berapa kali Pak di daerah diminta, Bu bangun sekarang buat meyakinkan masyarakat. Saya bilang insya Allah Koperumnas no drama Pak. Karena kan kita tuh banyak yang nemuin Pak developer yang bermasalah, mereka tuh drama Pak. Legalitasnya belum jadi ya, tapi ternyata mereka sudah bangun. Nah sedangkan Pak Aris ini, Masya Allah, saya sampai nangis-nangis itu jonggol Pak minta bangun. Bapak selalu bilang tidak bisa bangun, apapun tidak bisa disentuh kecuali ada IMB. Itulah hebatnya Pak Aris Wirya. Makanya beliau insya Allah kredibel ya Pak ya, dipercaya Pak ya. Karena 25 tahun tuh bukan masa yang sebentar Pak untuk membangun perumahan. Jadi semua rumah-rumah yang dibangun Koperumnas tidak mungkin dibongkar Satpol PP. Iya, karena IMB-nya sudah terbit. Jadi buat Bapak tuh prinsip dasar. Makanya banyak anggota yang tidak sabar Pak, karena mereka minta mana kok nggak ada tanda-tanda pembangunan. Karena Bapak memegang teguh prinsip bahwa kita tidak akan pernah bangun tanpa ada legalitas yang jelas. Karena dan memang tiap daerah itu kan beda-beda tantangannya ya. Yang bikin lama tuh Pak di daerah itu loh Pak. Saya juga bingung kenapa mereka lama gitu. Ya saya nggak bisa bicara. Ini kan di era sekarang ini WFH banyak, corona banyak, kita kesulitan juga. Kita sekarang Pak, ini berita terbaru, kita mau masuk nih Pak ke sana, mesti swab dulu Pak pegawai kami. 1 hari Pak tidak bisa diterima gitu. Jadi kayak naik pesawat lah sekarang. Terus jadi kita mau lihat legalitasnya bisa langsung di website kita ya Pak ya. Oke, di koperzone.com atau di www.koperumnas.com. Jadi lengkap ya Pak. Seluruh lokasi perumahan PT Koperumnas yang sudah mulai dibangun pasti ada IMB. Jadi muaranya di IMB ya, perizinannya di situ. Oke. Terus yang kedua Pak, syariah ya kan, karena LSL syariah. Syariahnya di mana Pak Koperumnas ini? Jelas kalau kita syariah mengacu kepada Al-Qur'an. Oh, Bapak tidak mengacu kepada MUI atau apalah saya kira MUI semua Al-Qur'an juga. Iya, DPS atau apa gitu. Jadi gini, syariah kita ini adalah pertama harga jual kita dari awal sampai akhir tidak berubah. Jadi satu harga. Karena ada syariah yang mengokekan bahwa 3 harga, 5 tahun beda, 10 tahun beda, 15 tahun beda. Kita nggak nganut itu ya Pak. Jadi dari 0 tahun sampai dengan 12 tahun sama aja. Terus yang kedua, kita tidak meminta si konsumen itu menggunakan jasa uang bank. Jadi langsung ngangsur ke Koperumnas. Kan mereka tanya, kenapa kalau kita syariah kok banknya tidak syariah gitu? Karena kan Bapak tuh berprinsipnya begitu. Jadi begini, pengertian syariah saya ini adalah akhlaknya ya. Jadi akhlaknya bahwa kalau kita membeli sesuatu pada akhirnya kita bertambah, itu buat saya nggak syariah. Oh, jadi Bapak mau satu harga flat gitu ya. Terus yang kedua, kalau mereka ada telat atau apa, ada denda nggak? Kalau sebulan 2 bulan telat tidak ada denda. 1 bulan sampai 3 bulan telat nggak ada denda ya. Tapi setelah 3 bulan kita ada aturan ya. Setelah 3 bulan berturut-turut maka karena kita kan mesti ngangsur rumah, ngangsur tanah. Kita juga ada perjanjian di PPJB. Apabila 3 bulan berturut-turut kita tidak bayar, maka kita dianggap sudah batal pembeliannya dan tanahnya dihitung dengan yang sudah kita bayar.
Makanya kita juga harus mengangsur ke pemilik tanah. Kepada pemilik tanah. Itu dari awal sudah dikasih tahu ya Pak ya, kepada konsumen. Artinya terus yang kalau misalnya contoh nih Pak, kita kan nggak ada asuransi nih. Kalau meninggal, karena kan maaf ya Pak, di zaman COVID ini ya kita kan nggak tahu ya Pak ya, umur bisa jadi yang tua cepat meninggal atau yang muda udah meninggal. Mereka tuh gimana Pak? Masalah yang banyak nih developer ya, yang terutama developer syariah ya Pak. Itu ketika dia udah bayar, terus tiba-tiba orangnya mau cancel, duitnya nggak bisa kembali loh Pak. Nah ini gimana tuh dengan Koprumnas sendiri? Jadi kalau PT Koprumnas sudah kita ada SOP-nya. Ada SOP standar semua. operasional prosedur. Yes. Pada saat dia membeli rumah kepada Koprumnas, sudah dikasih tahu ya. Dia harus dikasih tahu dan sudah menandatangani siapa ahli warisnya. Oh, jadi sudah dari awal sudah ditanya ahli waris. Sudah ditentukan ahli warisnya. Terus gimana tuh? Kalau dia meninggal dunia, maka dilanjutkan oleh ahli warisnya untuk mengangsur. Oh, kalau ahli warisnya? Kalau ahli warisnya tidak sampai lagi mengangsur, rumah harus dijual. Oh, gitu. Karena apa? Kita tidak mau saling menzolimi. Yes, nah, betul. Pada saat itu kan harga 200 juta. Dia sudah mengangsur misalnya 100 juta. Betul. Nah setelah 100 juta, ahli warisnya nggak mau lanjutkan, dijual laku 300 juta. Karena si ahli waris masih utang ke Koprumnas 100 juta, walaupun laku rumah 300 juta, Koprumnas hanya ngambil 100 juta. Oh, gitu. Karena pada dasarnya itu adalah sudah milik dia, tapi dia masih punya utang kepada Koprumnas. Jadi dari awal tuh kalau kita nempatin udah terima kunci, udah boleh diapa-apain tuh sudah Pak ya? Boleh diapa-apain. Kalau di tempat lain nggak bisa loh bisa. Pak. Jadi gitu. sekarang terima kunci, besok di tingkat gak ada masalah. Oh hebat ya Koprumnas ya. Itu kan di Jonggol udah banyak yang direnov ya Pak ya, saya lihat ya. Tapi ingat, ya tetap saja nanti kalau dia 3 bulan berturut-turut nggak langsung, dia harus jual itu rumah atau dia cari bayar sisanya. Oh gitu. Oke, jadi kita syariahnya di situ. Terus kita yang kedua, kalau kita daftar nih Pak untuk pertama, ini kan banyak yang tanya nih, kalau developer lain maaf Pak, mereka ada booking fee, ada biaya admin, kita nggak ada ya Pak ya? Kita tidak ada, semua all in. Oh, Masya Allah, keren banget Pak. Ini kan Pak, ini kan mereka suka bilang nih, kalau saya bayar nih, kan 2 tahun nih menunggu, jaminannya apa terhadap Koprumnas kepada si konsumen? Gimana tuh Pak cara jawabnya? Ya jaminannya kepercayaan. Oh. Jadi percaya nggak sama Koprumnas? Kalau nggak percaya jangan. Oh, artinya kita nggak kasih jaminan apa-apa, hanya PPJB di awal aja ya, karena mereka kan menandatangani. Karena mereka suka tanya. Karena kalau saya sih gampang Pak, kita balik aja. Bapak Ibu kalau dapat rumah, jaminannya apa? Ngasih SK ke sini? Enggak, slip gaji enggak, cuman KTP sama napas Pak. Jadi memang kita saling percaya dari awal ya Pak ya. Oke, terus ini lagi Pak, soal syariah tadi sudah dijawab semua sama Bapak. Semoga ini bisa memuaskan masyarakat bahwa kita memang tidak menganut sistem berbagai macam harga ya Pak. Ini saya simpulkan. Dan apabila mereka meninggal diteruskan oleh ahli waris, mau diteruskan atau dijual, dan insya Allah mereka untung ya Pak. Iya, karena 2-3 tahun lagi harga rumah pasti naik. Jadi ini investasi. Terus yang kedua, kalau mereka cancel atau misalnya mereka nggak jadi, uangnya bisa kembali dengan SOP yang sudah kita tentukan. Dan mereka sudah tahu dari awal, sudah tanda tangan. Jadi secara hukum tidak adalah niat-niat menipu. Dan sampai hari ini ya, Koprumnas juga sudah mengembalikan uang konsumen Pak, hampir 2 miliar kepada seluruh konsumen setiap tanggal 15. Ya, yang merasa dia nggak percaya dan minta mundurkan diri kan, sebelum ada rumah. Cuman saya kasihan Pak, mereka mengundurkan diri, temennya yang udah 2 tahun mereka dapat rumah, yang mengundurkan diri dapat duit gigit jari, seumur hidup dia ngontrak. Sebenarnya kita kasihan, tapi mau bagaimana? Mereka imannya, mereka imannya nggak kuat. Ya gosip-gosip atau orang-orang yang memang imannya turun lah Pak, nggak jadi hijrah. Tadinya sudah terbuka, dapat hidayah. Makanya saya berharap ya di era digitalisasi ini, betul. Ini nggak bisa kita menutup mata, menutup telinga bahwa banyak orang-orang yang memang perilakunya tidak terpuji, barbar lah. Ya, dia mempengaruhi orang. Dia bahagia kalau orang lain sengsara, dia bahagia. Kenapa? Karena asik nih, dia bakalan kayak saya nih, nggak punya rumah. Padahal orang lain mau dapat rumah setengah mati. Nah ini yang terakhir Pak, kan tadi LSL, L-nya legalitas, bisa dicek di website. S-nya syariah, karena kita sudah menganut sistem syariah. Dan yang terakhir Pak,
logis nggak sih Pak harga jual di Koperumnas nih logis apa enggak? Karena banyak Pak, ini kan kalau saya lihat unsur penipuan tuh apabila rumahnya nih, maaf itu dulu-dulu awal-awal banyak developer yang nipu tuh Pak, dengan 50 juta atau 100 juta Anda sudah bisa dapat rumah. Nah ini harga-harga Koperumnas itu menurut Bapak logis nggak saat ini? Sangat logis. Oh gimana Pak logisnya? Koperumnas ini developer. Yes, seru nih. Developer itu adalah pedagang rumah. Yes. Kalau dia dagang rumah rugi, berarti developer bodoh. Koperumnas nggak boleh rugi. Oke. Jadi 200 juta itu, ya, tanah lunas, ke kontraktor lunas, fee marketing terbayar, kita masih punya untung 20 juta. Masya Allah, keren banget ya. Jadi emang harganya tuh masih masuk akal ya Pak ya. Jadi developer manapun yang ngelihat juga tetap ini masih masuk harga jualnya. Kecuali kalau Bapak jual 50 juta. Kalau jual 50 juta itu udah nipu. Jangankan 50 juta, saya jual 100 juta saja udah nipu. Jadi karena gini Pak, saya sih ngelihat maaf itu dulu zamannya First Travel atau apa ya. Jangan itulah. Amit-amit lah. Jadi waktu itu gini Pak, mereka tuh takut kita menganut sistem Ponzi Pak. Sistem Ponzi itu maksudnya gini Pak. Misalnya contoh, kamu bawa orang, 2 orang beli rumah gitu, misalnya dia bayar 50 juta, terus 1 orang itu dapat rumah. Nah kalau dia berhenti sampai nggak ada jual orang, berarti kan dia nggak bisa bangun. Nah Koperumnas itu memang benar-benar konvensional murni, tapi kami dibuat dengan sistem e-commerce marketing. Jadi kebanyakan orang ngira Koperumnas itu MLM Pak. Nah gimana pendapat Bapak? Sebenarnya hanya teknik marketing. Yes, betul. Saya kan pernah jadi developer konvensional. Betul Pak. Memasarkan dengan cara konvensional beda dengan memasarkan dengan e-commerce. Gimana tuh Pak? Kalau konvensional, ya saya selalu bikin dagelan yang capek itu dengkul. Kok bisa? Karena kita harus mendatangi pabrik-pabrik, mendatangi instansi-instansi untuk menawarkan rumah. Oh gitu. Nah tapi kalau e-commerce yang capek itu jari-jari, karena kita memasarkannya pakai HP melalui WA group, Instagram, Facebook group. Betul. Dan inilah keampuhan di era digital online ini. Bayangkan kalau 1 detik atau 2 detik, 3 detik saja bisa memasarkan sampai 10.000 konsumen. Betul. Itu kan ampuh. Iya. Tapi saya kalau waktu konvensional mendatangi instansi dengan 1.000 orang aja, itu sudah modalnya besar. Inilah kehebatan dari e-commerce. Makanya sekarang dalam waktu singkat kita sudah punya anggota sekitar 3.000 sampai 4.000. Iya, hampir 5.000 sekarang. 5.000. Oke. Jadi ini luar biasanya Koperumnas tuh di zaman ini kan di zaman Covid nih Pak ya. Banyaklah developer yang ibaratnya mangkrak ya. Nah, gimana cara Koperumnas menyiasati di era pandemi ini Pak? Karena kan banyak orang ngeluh sekarang jual rumah susah gitu, terus pembeli juga susah. Tapi kok kayaknya saya lihat di Koperumnas nggak gitu ya Pak ya? Ya karena pasar kita ini kan berbeda. Oh, pasarnya gimana Pak? Pasar kita ini adalah MBR yang berpenghasilan tidak tetap. Oh. Ada 2 MBR. Betul. Jadi masyarakat berpenghasilan rendah, yang berpenghasilan tetap. Yes. Yaitu yang punya gaji. Yes. Dan masyarakat berpenghasilan rendah yang berpenghasilan tidak tetap. Itu yang nggak punya gaji tetap. Siapa itu? Saudara kita tukang parkir, saudara kita tukang ojek, saudara kita supir angkot, pedagang kaki lima, petani, nelayan, kuli bangunan. Dia itu tidak punya gaji tetap tapi punya penghasilan. Satu hari minimum dia bisa ngumpulkan, bisa nabung 50.000, bisa nyicil tanah, bisa nyicil rumah. Jadi saya kalau boleh ngambil kesimpulan gini Pak, kenapa kita lebih fokus pada orang yang tidak punya DP? Karena karakter mereka terlihat di 2 tahun itu, betul nggak Pak? Karena mereka kan mengangsurnya, ternyata kita nggak boleh remehin ya Pak, orang yang tidak punya slip gaji, ternyata mereka lebih hebat ngangsurnya daripada orang yang punya slip gaji. Inilah salah satu pilihannya. Atau pilihan dari Koperumnas. Kita lihat dari rumah yang sudah dihuni aja dijongkol. Yes, betul. 90% saudara kita yang nggak punya gaji. Betul, saya sudah cek langsung itu Pak. Jadi ada tukang dagang, tukang gado-gado, tukang ojek, satpam, banyak Pak gitu yang mereka. Dia ini
bisa ngangsur tepat Iya. 24 bulan. Berarti karakternya, Pak. Jadi kita kembali lagi itu lebih hebat daripada bayi checking ya sebetulnya, Pak ya. Oke, ini bincang-bincangnya menarik banget ya Pak Aris ya. Ini jadi kesimpulannya tadi bahwa saya boleh simpulkan dari pembicaraan hari ini bahwa Koprumnas tidak perlu diawasi oleh OJK ya Pak ya. Ya kalau menurut undang-undang, iya, ya memang tidak ada satu klausul atau satu pasal bahwa developer diawasi oleh OJK. Kayak misalnya developer besar, saya nggak lihat mereka diawasi OJK. Maaf ya, developer besar kan juga banyak Pak, gitu. Karena memang Justru mereka murni OJK jualan. ini mempunyai tantangan yang luar biasa, yaitu seperti asuransi Jiwasraya. Iya, itu aja nggak diurus. Kita ini nggak ada masalah. Oke, berarti kita bukan lembaga leasing karena banyak orang yang tanya boleh nggak saya pinjam duit di PT Koprumnas? Nggak bisa. Karena kita bukan leasing Kita kita leasing. memang murni hanya dagang rumah aja, gitu. Oke, jadi ini untuk menjawab pertanyaan masyarakat dan mungkin ini bisa di-share kepada konsumen-konsumen ataupun calon konsumen yang ragu Pak, karena mereka tuh banyak dipengaruhi oleh orang-orang di luar sana yang notabene mereka pinter Pak. Gitu loh. Jadi kita juga harus menyikapi dan untuk podcast ini nanti bisa dilihat di YouTube channel kami dan tolong di-subscribe ya supaya kita bisa lancar. Saya pastikan bahwa PT Konsumen Perumahan Nasional adalah developer anggota Apernas yang menjual rumah dengan cara angsuran selama 12 tahun flat. 12 tahun flat. Artinya kita tidak ada tambahan apa-apa. Nggak ada biaya notaris, BHPTB, nggak perlu ya. Pokoknya udah all in. Jadi tidak dibebani macam-macam. Pokoknya di Koprumnas tuh nggak ribet ya Pak. Syaratnya tadi apa Pak? Syaratnya? Punya KTP dan punya napas. Keren banget syaratnya. Karena kalau punya napas berarti hidup. Asalnya lu ikhtiar, Allah akan memberikan rezeki. Umur gimana umur? Umur kalau sekarang dia pengen pengen beli rumah di Koprumnas umur 150 tahun diterima. Karena dia harus mencantumkan siapa ahli warisnya. Betul. Sekarang dia ngambil rumah besok meninggal kan dilanjutkan ahli waris. Iya, betul. Jadi ini insya Allah semoga menjawab semua tantangan yang di luar sana dan saya mohon doanya ya biar Koprumnas dikasih sehat. Amin. Jadi di zaman Covid ini Pak Aris, saya yakin boleh nggak Pak ini untuk yang terakhir ya sebelum kita berpisah, kira-kira nih Pak harapan Bapak untuk masyarakat menyikapi berita-berita yang hoax ya, terutama yang menyudutkan Koprumnas, dibilang segala macam. Gimana Pak pesan-pesan Bapak untuk masyarakat di luar sana nih, terutama yang sudah konsumen kami ataupun yang belum jadi konsumen? Silakan Pak. Ya, yang namanya halangan, gangguan, rintangan, cobaan itu harus selalu ada dan tidak mungkin hilang. Karena orang-orang yang hanya ingin, dia berprinsip, dia senang apabila lihat orang susah. Dan dia susah apabila dia lihat orang senang, itu selalu ada. Jadi mereka tuh senang kalau lihat kita susah. Dan dia susah kalau lihat kita senang. Nah itu selalu ada. Nah ini harus waspada. Jadi harus teguh pada prinsip. Imannya juga. Makanya saya selalu memberikan satu metode ya. Pelajari Koprumnas. Yakini Koprumnas. Jalani Koprumnas dan yang terakhir nikmati Koprumnas. Setelah itu sukses. Jadi nggak ada susahnya. Jadi jadi KBK Koprumnas tuh luar biasa ya Pak ya. Kita harus pelajari. Setelah dipelajari diyakini. Setelah diyakini dijalani. Setelah dijalani dinikmati. Nikmatnya pada saat terima kunci itu ya Pak ya. Aduh luar biasa pelajaran Bapak nih buat kami sangat kami pegang teguh Pak. Jadi buat teman-teman semua ya, kalau bisa saya simpulkan dari pertemuan kita hari ini bersama Pak Dirut kita bahwa Koprumnas insya Allah tidak ada niatan nawaitu menipu ya Pak ya. Tidak ada, insya Allah tidak itu ada. Usia saya sudah 70 tahun. Saatnya saya ini menabung di akhirat. Jadi Bapak mengajak teman-teman kita punya tabungan di akhirat. Apalagi maaf Pak, dijamin Covid ini banyak sekali kematian-kematian. Apalagi di Jakarta kasusnya lagi naik ya Pak ya. Semoga ini juga menggugah masyarakat bahwa apa yang kita lakukan memang benar-benar murni untuk menolong orang kecil. Dan saya yakin Bapak sangat mulia niatnya. Kenapa?
karena sasaran Bapak sangat jelas, yaitu MBR yang berpenghasilan tidak tetap, yang mereka butuh rumah, bukan yang niat beli rumah ya Pak ya. Bukan. Yang niat beli rumah kita singkirkan biar beli di developer lain, tapi ini memang adalah satu solusi yang Bapak berikan, yang insya Allah kita independen ya Pak ya. Betul, independen. Tidak ada bantuan dari pihak manapun. Tidak ada bantuan. Tidak ada bantuan dari bank. Tidak ada. Dari pemerintah Pak. Tidak ada. Masya Allah. Jadi kata Bapak kita ayam kampung. Maksudnya ayam Jadi kampung ayam gimana? kampung itu kita bertelur di kebun, netes di kebun, hidup di kebun. Nggak ada yang ngasih makan. Jadi Koprumnas kayaknya besok bikin moto baru Pak ya. Koprumnas adalah ayam kampung yang bisa menelorkan sendiri rumah-rumahnya tanpa ada subsidi dari pihak manapun. Lain dengan waktu dulu saya developer konvensional, itu ayam broiler selalu dikasih pakan terus. Kalau di stop pakan mati dia. Iya, oke. Jadi kesimpulannya Pak, di setiap perumahan kami itu kata Bapak akan ada tahfiz Quran, apa sih Bapak? Jadi setiap lokasi sudah kita siapkan anggaran, dari keuntungan Koprumnas kita sisihkan sebuah masjid. Yes. Yang luar kedua biasa bangunan dari Koprumnas Pak? Dari Koprumnas. Oh Masya Allah. Disiapkan sebuah masjid. Jadi kalau ada 30 lokasi, 30 masjid. Ya Allah. Ada bangunan untuk hafiz Al-Quran. Masya Allah. Bapak tuh luar biasa banget ya Pak. Bapak ini kurang apa sih sebetulnya ya? Kalau saya lihat tuh seorang Pak Aris tuh udah kaya ya Bapak Ibu ya. Tapi kaya di akhirat ya Pak yang kita. Bapak kemarin bilang kenapa waktu saya dengar cerita tuh, waktu Bapak ngomong ke pemilik tanah kan bahwa hidup di dunia gimana Pak kemarin Bapak? Ya iya, itu kan di Al-Quran ada bahwa di dunia itu hidupnya selama-lamanya itu hanya 1,5 jam di akhirat. Berapa tahun Bapak? Satu jam di akhirat itu 80 tahun di dunia. Oh, berarti cuma 1 jam aja kita hidup ya. Itu. Jadi ngapain kita 1 jam nggak kita berusaha untuk nabung yang selama-lamanya di akhirat. Nah inilah tabungan ini adalah kita berbuat untuk orang banyak sebisa kita, semampu kita. Pak, apa sih rahasianya Pak? Bapak tuh kok bisa istiqomah di sini? Ini kan udah mau 3 tahun ya kita ya. Kenapa sih Pak rahasianya? Kenapa Bapak terus bertahan terus? Karena kan maaf ya Pak, yang mau numbangin Bapak aja banyak. Itu kayak kemarin zamannya koperasi, Bapak ingin digantikan menjadi ketua umum, tapi akhirnya Bapak mengambil apa sih manuver menjadi PT gitu. Apa sih Pak yang bikin Bapak tuh kok istiqomah gitu ya? Ya kita pasrah, jadi kita harus ikhlas. Saya selalu pegang 4K itu. Oh, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Hanya itu aja. Betul. Jadi semuanya kita pasrah pada Allah, terutama kerja ikhlas. Betul. Kerja ikhlas adalah orang yang tidak pernah mengeluh. Apapun yang kita terima saat ini itu harus kita syukuri. Jadi Bapak memang kemarin nggak mau ditumbangkan karena Bapak merasa tugas Bapak belum selesai gitu ya? Loh, siapa yang menumbangkan? Ya itu yang orang-orang yang demo-demo itu loh Pak. Mengganti, silakan saja selama dia bisa. Ya gantikan saja, masalah kan dia nggak bisa. Karena untuk mengganti badan pengurus koperasi itu ada aturannya. Terus mereka katanya saya dengar-dengar lagi bikin RAB. Biar saja. Sekarang silakan, syarat untuk mengadakan RAT adalah yang menyelenggarakan badan pengurus. Yang kedua, ini yang ngajak anggota. bukan badan pengurus ya? Nah, yang ada kan bukan badan pengurus. Saya kan masih ketua. Koprumnas kan belum bubar. Jadi Koprumnas ketuanya saya, sekretaris. Jadi Koprumnas koperasi masih ada karena masih punya tanggung jawab untuk mengembalikan dana-dana yang cancel. Kita bertanggung jawab ya Pak. Dan memang PT ini adalah untuk menguatkan dari sisi developernya bahwa Bapak sebetulnya memang bertanggung jawab juga untuk memastikan gitu ya. Karena gini, yang namanya developer itu padat modal. Betul Pak. Lain begitupun koperasi developer waktu itu. Koprumnas adalah koperasi developer, sama dengan PT developer. Dia itu harus beli tanah. Nah tanahnya itu kan boleh utang. Iya. Bayangkan sekarang kalau 30 lokasi, satu lokasinya 20 miliar. 30 lokasi berapa? 600 miliar.
Ya, saya sih lihat ya, sebenarnya Bapak tuh sebenarnya tadinya mau menjadi pionir ya, koperasi yang juga menjadi developer. Tapi ternyata seperti minyak sama air, kita terbentur di syariahnya karena Bapak kan menganut sistemnya tidak mau riba. Nah, sedangkan di koperasi kita dibawa ke riba. Kenapa? Karena ada simpanan wajib dan juga itu harus digolangkan menjadi SHU. Nah, itu yang Bapak akhirnya tidak mau karena Bapak tidak mau dengan aturan dunia ya Pak ya. Bapak lebih kepada aturannya di Al-Qur'an. Oke. Jadi ini supaya jelas juga kenapa kita pindah, itu menjadi dasar Bapak adalah lebih kepada syariahnya ya Pak ya. Karena Bapak tidak mau diatur dalam undang-undang koperasi menjadi SHU yang digolangkan. Karena SHU di koperasi itu lebih condong kepada simpan pinjam. Jadi ternyata kita ini nggak kan bisa bersatu. Koperasi konsumen. Iya, jadi tidak bisa bersatu, tidak bisa bersatu. Jadi walaupun dibilang ada marwah atau apa, tetap nggak bisa nyambung. Nggak bisa. Nah, akhirnya Bapak memutuskan. Padahal itu kan yang membuat undang-undang sendiri ada majelis koperasi. Betul, tapi mereka nggak terima koperasi konsumennya ya sudah nggak apa-apa Pak. Yang penting kan sekarang kita berjalan. Jadi alhamdulillah Pak, kita sudah mendapatkan dagingnya dari tadi. Saya ucapkan banyak terima kasih atas apa yang Bapak berikan. Semoga ini bisa menjadi pencerahan juga untuk konsumen-konsumen yang ragu. Oke, jadi pesan Bapak terakhir untuk konsumen kita apa Pak? Teguh pada prinsip dan jangan mudah tergoda, terpengaruh, terprovokasi oleh orang-orang yang gagal. Orang-orang yang gagal. Orang-orang yang gagal. Yang mereka ngajak teman-temannya untuk tidak punya rumah. Orang itu ada dua, orang gagal dan orang sukses. Orang gagal adalah orang yang selalu negative thinking. Betul. Yang kedua, orang yang selalu dia membuat susah kalau membuat senang kalau dia susah dan dia membuat susah kalau orang senang. Jadi kalau orang senang dia pengen susah gitu ya terus. Kalau kita senang, dia susah. Tapi kalau kita senang, kalau kita susah, dia senang. Oke Pak, jadi waktu sudah berakhir. Saya ucapkan banyak terima kasih. So buat teman-teman ya, ikutin podcast kita berikutnya, akan banyak pengalaman-pengalaman. Insya Allah habis ini akan ada sharing dari dirlok kami Pak di Tangerang, yang dia adalah top sell-nya kita gitu ya. Beliau adalah seorang dari manajer bank yang akhirnya hijrah di Koprumnas. Jadi nanti stay tune terus di podcast kami, dan insya Allah ya podcast ini akan menjadi satu jembatan ya antara PT Koprumnas, media informasi dan juga klarifikasi apabila ada masalah-masalah di online atau apa, kita bisa menjawab. Jadi kita langsung update ya Pak ya. Dan insya Allah ini adalah manuver daripada PT Koprumnas untuk mendekatkan diri kepada konsumennya. Karena kan konsumen kita banyak, kita nggak mungkin ada grup WA ya Pak. Jadi ini juga pesan buat teman-teman, tidak pernah ada grup WA grup di seluruh konsumen PT Koprumnas, karena kita sudah ada call center ya Pak ya. Dan Anda silakan hubungi call center nanti di bawah, saya akan masukkan ke YouTube saya. Jangan lupa setiap ada permasalahan hubungi call center kami. Bisa WA, tapi kita tidak terima telepon. Jadi kebanyakan mereka WA, silahkan nanti kita share video-video kita yang related. Jadi mau pertanyaan apa aja, kritik saran, kami akan jawab lewat podcast kami. Oke? Terima kasih semua buat teman-teman ya. Saya harap Anda semua jaga prokes, jaga imun, pakai masker selalu. Ini kita sudah di swab semua yang di dalam ya. Insya Allah kita juga jaga prokes. Dan buat teman-teman di luar sana ya, jangan ragu sama Koprumnas. Jadikanlah Koprumnas ini PIB, pengabdian ibadah dan berkah. Saya Ibu Putri dari PT Konsumen Nasional dan host Anda hari ini mengucapkan terima kasih buat Anda yang sudah membantu share, like, dan komen. Dan insya Allah semoga ini menjadi ladang amal kita untuk siar berantas riba. Oke, merdeka dari riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.